Jujur, saya tipe orang yang tidak terlalu mengikuti politik secara mendalam, yang dalam artian saya masih dangkal pemahaman saya terkait lika-liku politik ini. Tapi setelah menonton film dokumenter Dirty Vote semalam, banyak aspek dari video tersebut yang membuat saya tertarik untuk melihat atau menonton, atau setidaknya dipahami oleh orang seperti saya yang akan pertama kali melakukan pemilu, terutama di tahun 2024 ini. Kalau bicara soal tanggapan, alangkah baiknya saya akan membahas sedikit latar belakang dari film dokumenter Dirty Vote yang saya sudah tonton semalam. Film dokumenter Dirty Vote ini menjadi topik hangat di kalangan netizen di Indonesia. Film ini berfokus pada pengungkapan dugaan kecurangan dalam pemilu secara masif, terstruktur, dan sistematis. Kecurangan tersebut seperti politisasi bansos dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden, dan sejumlah instrumen kekuasaan yang diduga untuk memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi melalui pandangan tajam dari 3 pakar hukum tata negara. Film ini menguraikan praktik-praktik curang yang melengsarkan demokrasi dari panggungnya, yang seperti halnya yang saya sebutkan tadi, mulai dari politisasi bantuan sosial hingga putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Itulah sedikit latar belakang menurut saya terkait film dokumenter Dirty Vote itu. Mungkin film ini mengundang tanggapan berbagai pihak, tergantung bagaimana sudut pandang mereka. Dari tanggapan saya sendiri, saya menanggapi ada plus dan minusnya. Dari catatan yang saya punya semalam, menurut saya film ini memiliki beberapa plus dan minus yang menjadi sorotan. Yang pertama, plusnya dulu, plus pendidikan politik. Film ini dianggap sebagai bentuk pendidikan politik bagi masyarakat, terutama menjelang pemilu 2024. Lalu yang kedua, pengungkapan dugaan kecurangan. Melalui film ini, terdapat pengungkapan dugaan kecurangan dalam pemilu secara sistematis yang diulas oleh pakar hukum tata negara. Dan selanjutnya minus. Pas saya tonton sampai habis, menurut saya merasa menyudutkan salah satu paslon, yang dimana di satu sisi di sana terdapat cuplikan gerakan 4 jari, salam 4 jari. Yang kedua, selama film tersebut diperankan, kertas surat suara yang sudah tercoblos 31.000 sama sekali tidak dipaparkan. Jadi pada poin kedua ini menjadi pertanyaan besar. Dan yang ketiga, kontroversi peluncuran. Peluncuran film ini di tengah masa tenang di pemilu 2024 karena dianggap dapat mempengaruhi opini publik menjelang pemungutan suara. Jadi film ini diupload di masa tenang yang melanggar kode etik undang-undang tentang masa tenang pemilu. Tapi dengan adanya film ini sangat bagus karena bisa mengungkapkan kecurangan dalam pemilu yang berdasarkan data-data yang akurat.
Itulah tanggapan saya mengenai film dokumenter Dirty Food. Mohon maaf apabila ada salah kata. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.